Ya, yang tugas ke-6 sekarang ya, bisa dibantu presentasi nggak Pak Erwin? Atau Bapak Ibu sudah punya kisi-kisinya bisa sambil dibuka, jadi saya nggak harus buka presentasi. Bisa sambil dibuka ya. Coba buka deh. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Sambil dilihat saja. Oke. Oke. Ini yang ke-6 ya Bapak Ibu. Nah, tugas yang ke-6 ini kita nanti akan membuat agenda kegiatan pimpinan. Agenda kegiatan pimpinan untuk format sengaja saya tidak lampirkan di soal. Jadi untuk format membuat agenda kegiatan pimpinan ini silahkan masing-masing sekolah membuat sendiri sesuai dengan standar agenda kegiatan pimpinan ya. Jadi untuk bisnis trip agenda ini untuk format diserahkan kepada masing-masing sekolah, tetapi tetap mengacu kepada standar agenda kegiatan pimpinan pada umumnya. Nah, untuk agenda kegiatan pimpinan ini nanti dalam soal tidak ada soal yang khusus mengarah kepada penyusunan agenda. Kalau dulu kan yang sudah-sudah ya di setiap soal itu terpisah ya khusus begitu. Agenda kegiatan pimpinan. 1, tanggal waktu pimpinan akan berkunjung ke X. 2, misalnya pukul sekian pimpinan akan terbang ke tempat misalnya ke Surabaya menggunakan pesawat dan lain-lain begitu ya. Nah, untuk skenario di lomba ini kita tidak menggunakan soal khusus seperti itu Bapak Ibu. Tetapi peserta harus jeli karena di setiap pekerjaan dari nomor 2 sampai nomor 9 itu saya akan menyisipkan kegiatan pimpinannya. Begitu. Jadi setiap peserta harus jeli membaca soal karena di kegiatan 2 sampai kegiatan 9 saya akan menyisipkan soal untuk membuat agenda kegiatan pimpinan. Begitu. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya di kegiatan 3 ya, mengelola pertemuan. Misalnya saya kasih contoh di mengelola pertemuan. Peserta diminta membuat jadwal pertemuan menggunakan moda daring dengan aplikasi Google Meet menggunakan Google Calendar. Tetapi pimpinan mengatakan bahwa pertemuan itu harus dilaksanakan hari ini dari jam 9 sampai jam 12 karena jam 13.00 pimpinan menyampaikan bahwa dia akan pergi ke Surabaya untuk menghadiri peresmian cabang baru. Semisal seperti itu, ya. Jadi soal untuk poin 6 itu akan diselipkan di setiap soal yang lain. Jadi peserta harus jeli. Nah, ini skenario memang agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Karena kita akan coba sejauh mana sekretaris ini jeli dalam menginventarisir tugas-tugas yang disampaikan oleh pimpinannya. Begitu ya. Lalu nanti apa Bu outputnya? Outputnya adalah agenda kegiatan pimpinan. Seperti biasa diketik menggunakan Word. Nanti ada perintahnya, hurufnya, fontnya, line spacing nanti diatur. Lalu nanti ada satu soal yang diselipkan dari mengelola pertemuan. Misalnya pertemuan ini kan kalau tidak salah nanti akan memutuskan misalnya perjalanan dinas misalnya ya. Perjalanan dinas ini diomongin nih di rapat ini begitu. Nah, nanti di soal agenda kegiatan pimpinan pun akan muncul. Semisal sekretaris diminta menyusun rencana anggaran perjalanan dinas pimpinan. Nah, itu juga akan muncul seperti itu. Jadi sekretaris sekarang tuh benar-benar harus jeli ya melihat komposisi soalnya. Kalau ada perintah seperti itu, berarti nanti harus siap dengan kolom-kolomnya. Misalnya kalau penyusunan RAB untuk perjalanan dinas pimpinan itu apa saja kolomnya? Misalnya nomor, ya, uraian perjalanan dinas, misalnya harga. Nah,
Apa saja Bu yang dimasukkan? Semisal nomor 1 ya, misalnya. Tiket penerbangan Jakarta Singapura, Singapura Jakarta, PP untuk peserta workshop. Nah, nanti yang menjadi implikasinya adalah peserta harus mampu membuka Traveloka. Berapa sih harga penerbangan Jakarta Singapura, Singapura Jakarta PP? Nah, tentukan harganya, masukkan RAB. Lalu kalau workshop di Singapurnya 3 hari, mesti ada implikasi penginapan. Buka lagi Traveloka, berapa penginapan atau harga hotel di Singapura untuk 3 hari, harganya tentukan, masukkan ke rencana anggaran perjalanan dinas. Seperti itu ya. Bu, formatnya seperti apa? Format siapkan, silahkan bagaimana kreatif pendamping lagi. Ya, tuh itu ada di agenda perjalanan dinas Bu. Kalau saya buka soal kan hari ini saya nggak fair ya, cuman saya kasih gambarannya seperti itu, gitu ya. Selanjutnya, kas kecil. Nah, kas kecil ini saya juga menggunakan skenario baru. Kalau yang sudah-sudah, Bapak Ibu pendamping mungkin sudah mengajarkan menyusun petty cash ya, atau kas kecil berdasarkan susunan soal yang sistematis. Tanggal 1 Februari belanja A, tanggal 2 Februari belanja B, tanggal 3 Februari belanja X. Besok kita tidak menggunakan cara itu sudah cara Hebel Bapak Ibu ya. Tapi saya akan menggunakan skenario seperti ini. Impres di perusahaan Anda setiap bulan adalah 10 juta. Oke. Di awal Februari, saldo awal Februari adalah 250.000 rupiah. Oke. Soalnya adalah pertama, buatkan format pengajuan dana kas kecil kembali. Soal kedua, buatlah berbagai macam transaksi. Nah, buatlah berbagai macam transaksi pengeluaran yang dibiayai petty cash sesuai dengan akun-akun yang disiapkan. Saya sudah menyiapkan 6 akun. Silahkan, mau pengeluaran apapun yang penting akunnya ada. Gitu. Soal ketiga, jumlah saldo di awal bulan Maret harus tersisa 500.000 rupiah. Maka buatlah laporan petty cash bulan Februari. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi sekarang nggak main lagi saya ngasih soal pengeluaran 1 sampai 30 begitu ya, dari tanggal 1 sampai 28 Februari tersusun begitu. Anak tinggal posting, masukkan posting, itu sudah tidak kreatif lagi. Tetapi saya akan berikan contoh soal seperti tadi. Jadi bagaimana sekarang Ibu memberikan contoh soal tadi kepada anak supaya anak siap. Yang penting saldo awal segini, impres bulan ini segini, saldo awal bulan segini, berarti pengisian kas kembali adalah segini. Berarti pengeluaran bulan ini disesuaikan dengan jumlah impres, tetapi jangan lupa di soal selanjutnya harus disisakan saldo awal bulan Maret adalah sekian. Nah, itu tinggal ngikutin aturan main itu. Itu saya bolak-balik supaya anaknya coba kreatif. Ada yang ditanyakan untuk petty cash? Saya nanti akan lihat ya bagaimana hasil LKS besok. Semisal hasilnya kurang memuaskan dari 9 pekerjaan ini, maka soal LKS ini akan saya berikan buat Bapak Ibu gurunya. Maksudnya yang LKS Bapak Ibu gurunya gitu. Ya. Mohon maaf Bu Nunung ingin bertanya. Ya. Untuk format BKM, BKK, sama untuk pengajuan itu dari kita atau dari Betul. jurinya? Dari Bapak Ibu. Karena kan begini, ada yang sudah menyiapkan format manual, ada yang punya ininya, soft file-nya. Silahkan itu Mah ya.
apakah mau dibuat Bapak Ibu misalnya menyiapkan udah jadi formatnya udah diguntingin tinggal nanti isi-isi itu nggak masalah. Tetapi ada sekolah yang menyiapkan supaya jadi anak tinggal ngetik itu pun tidak masalah. Yang penting saya waktunya adalah 60 menit semua pekerjaan tercover. Gitu. Ya. Jadi kalau disiapkan oleh juri pasti itu adalah manual begitu. Tapi saya percaya banyak sekarang sekolah yang sudah menggunakan BKK, BKM by file. Jadi nanti tinggal print aja begitu. Itu nggak masalah, silakan digunakan yang termudah. Gitu ya. Jadi ada format pengajuan dana kembali, BKK, BKM, Mapsnel Hektar, Guide. Itu tolong disiapkan untuk kas kecil. Ya. Tidak menggunakan post-it ya Bapak Ibu, jadi saya hanya menganjurkan gunakan guide paten. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Monggo. Ada lagi Bapak Ibu? Saya kira kalau untuk petty cash ini ininya ya sudah inilah sudah tidak ada yang aneh lagi ya. Cuman kalau saya ini kan saya korelasikan ke soal yang ini mungkin bedanya hanya di format soal saja. Kalau biasanya format soalnya adalah sistematika tanggal dari tanggal 1 sampai akhir bulan itu secara tersusun murid tinggal memasukkan kepada rekening. Tetapi sekarang justru murid yang harus menyusun semua pengeluarannya. Gitu. Itu saya balik begitu. Ya, baik. Jangan lupa lalu penyusunan BKK dan BKM kronos ya. Itu pun jangan lupa. Lalu tanggal pelaporan dan tanggal pada BKM dan BKK juga format pengajuan dana kas kembali itu juga jangan salah. Jadi kita melihatnya di formasi tanggal. Surat menyurat yang ke-8 ya. Nah, ya kalau untuk surat ini saya pun sudah tidak usah membahas lagi lah ya. Karena kalau surat ini sudah korespondensi semua sudah dapat di kelas 10. Asalnya saya mau menyusun soal itu Inggris ya, surat menyuratnya Inggris. Tetapi karena tema suratnya nanti kita kocok, dan itu beragam, saya agak kasihan kalau nanti ada peserta yang mendapat tema menyusun surat komplain, surat penagihan, surat tugas, surat keputusan. Bagaimana ini waktu 30 menit cukup nggak peserta menyusun dalam bahasa Inggris? Nah ini kita jadi pembicaraan dengan juri yang lain, sehingga saya memberikan keringanan untuk surat ini kita gunakan surat bahasa Indonesia saja. Ya. Oke. Nah, cuma nanti surat menyurat ini permainannya juga agak lain dengan surat yang biasa ya. Karena saya maunya surat ini dibuat menjadi dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu apa? Berarti surat yang dibuat menggunakan Word harus di-convert dulu kepada PDF sebelum di-share. Nah, ini adalah kemampuan otomatisasi murid kita. Saya ingin lihat apakah surat yang akan di-attach dalam email ini dipindai dulu menggunakan PDF atau malah di-attach Word-nya langsung. Ini juga penilaian kita. Nah, setelah itu nanti surat ini, misalnya begini, peserta ada 20 ya. Peserta ada 20 semisal. Kita punya 20 tema. Misalnya ada yang mendapatkan surat pesanan, surat penawaran, surat promosi, kerjasama, tugas, perintah, edaran, dan lain-lain lah ya. Jadi 20 surat itu berbeda temanya. Masing-masing peserta akan mengerjakan surat yang berbeda dengan peserta lainnya. Nah, nanti surat itu harus dikirim kepada 19 teman yang lain menggunakan email. Berarti harus menggunakan apa Bapak Ibu? Kalau surat kita harus dikirim kepada semua peserta. Menggunakan CC ya, atau
Carbon copies. Salah satu fitur di email, nah, menggunakan CC atau BCC itu boleh. Nah, jadi bagaimana nanti keterampilan siswa mengirim mengirim suratnya ke 19 kawan yang lain menggunakan email. Nah, itu ya. Apakah ada penilaian manualnya? Ada. Surat yang sudah dikirim pada email, nah itu kan elektroniknya ya, dokumen elektroniknya. Untuk dokumen manualnya, surat itu nanti di-print, lalu dimasukkan ke dalam amplop dan dikumpulkan kepada juri. Gitu. Nah, nanti pekerjaan ini akan nyambung ke pekerjaan 9 kearsipan. Nyambungnya bagaimana, Bu? Nah, nanti kan si peserta ini sudah menerima email ya dari 19 teman yang lainnya ya. Nah, email-email itu semua akan mendapatkan jumlah email yang sama. Peserta 1 akan mendapat 19 surat dari teman yang lain. Peserta nomor 2 juga akan mendapatkan surat dari 19 teman yang lain. Perintahnya pada nomor 9 adalah peserta harus menyimpan surat-surat yang masuk ke dalam emailnya disusun dalam folder surat berdasarkan pola klasifikasi sistem X. Nah, nanti ya. Gitu. Jadi nanti untuk kearsipannya peserta harus mampu mensortir surat-surat yang masuk ke dalam email dimasukkan ke dalam folder surat berdasarkan sistem yang diminta. Begitu ya. Baik. Lalu bagaimana Bu untuk manualnya? Nah, untuk manualnya seluruh surat yang masuk ke email silahkan di-print semuanya termasuk surat yang kita buat keluar dan 19 surat yang masuk silahkan di-print. Setelah di-print silahkan diarsipkan. Seperti itu ya. Sudah, jadi kerjanya berantai. Kalau dulu Ujikom atau UKK pekerjaannya sendiri-sendiri. Satu soal berbeda dengan soal yang lain. Seakan misalnya saya agenda pembiatan soalnya apa, arsip soalnya apa, P3 soalnya apa. Kalau ini pekerjaan 2 sampai pekerjaan 9 adalah skenario yang sama di perusahaan itu. Jadi siswa terbiasa mengerjakan pekerjaan berantai. Gitu ya. Jadi silakan nanti dikoordinasikan dengan pesertanya yang harus disiapkan apa saja, begitu ya. Termasuk kelengkapan peralatan, format-format yang harus disiapkan, lalu file-file yang misalnya sudah tersimpan di laptopnya. Semisal Bu, boleh enggak nih untuk surat yang masuk, kan kita tetap harus diproses secara manual. Kan setelah disimpan di folder secara elektronik, kita tetap harus memproses arsip ini secara manual. Boleh tidak menggunakan buku agenda yang nanti ditulis boleh. Boleh nggak Bu, saya menggunakan format buku agenda yang tinggal ngetik di Word? Boleh. Jadi silahkan disesuaikan dengan timing saja ya. Mana yang lebih efisien silahkan dilakukan. Jadi nanti surat arsipnya itu diagendakan, setelah diagendakan baru disusun dalam optional hektar sesuai sistem yang diminta. Semisal begini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam soal meminta sistem abjad, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuat daftar indeks. Ya, kalau menggunakan sistem abjad, Bapak Ibu harus menyiapkan daftar indeks. Karena nanti surat itu akan disimpan berdasar caption abjad. Ya, misalnya 20 surat itu 19 surat masuk dan 1 surat keluar ini akan kita simpan dalam sistem abjad atau alfabet. Maka yang pertama yang harus Ibu siapkan adalah daftar indeks. Daftar indeksnya apa? 20 perusahaan ini sama Ibu dibuat dulu indeksnya. Sebelum masuk ke guide itu harus ada daftar indeksnya dulu. Bagaimana cara mengindeksnya? Ada 2 cara ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang ingat, ada yang menggunakan indexing order dan ada yang menggunakan straight order. Ya. Kalau indexing order atau IO berarti nama perusahaan tidak diindeks. Misalnya
PT Gemilang Jaya. Nah, kalau kita pakai straight dulu deh. Kalau kita pakai straight, maka sistem penyimpanannya adalah Gemilang Jaya PT. Ya. Itu straight. Gemilang Jaya PT. Kalau PT Gemilang Jaya loh ya. PT Gemilang Jaya kita akan simpan menggunakan SO atau straight order, maka kita akan simpan menggunakan Gemilang Jaya, PT. Maka captionnya adalah Gemilang. Indeksnya adalah G. Maka dia akan ada di folder G. Begitu ya. Tapi kalau dalam soal meminta indexing order, maka PT Gemilang Jaya akan kita indexing menjadi Jaya, Gemilang PT. Maka captionnya adalah J, dia akan masuk di folder guide J, Jaya. Seperti itu. Ini saling ngingetin aja, barangkali di antara kita ada yang lupa aturan melakukan straight dan indexing. Itu ya. Oke. Clear ya? Kalau semisal yang diminta adalah sistem subjek, maka pendampingnya Bapak Ibu harus menyiapkan pola klasifikasi arsip. Nah, bagaimana menyusun pola klasifikasi arsip? Nah, silahkan saja disusun subjek-subjek yang ada dalam soal, lalu diberikan nomor. Misalnya penawaran. Penawaran itu misalnya 100 penawaran. Ternyata ada lagi di bawahnya, penawaran tuh banyak Bu. Penawaran misalnya produk ya, penawaran kerjasama misalnya ya. Maka penawaran produk 101, penawaran kerjasama 102, misalnya seperti itu. Dan selanjutnya yang judulnya penawaran. Nah, ya. Atau misalnya ada surat pesanan kodenya adalah 200 pesanan. Itu bolehlah kreatif Bapak Ibu bagaimana mengajarkan kepada pesertanya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan dulu, silakan. Silakan kalau ada yang bertanya raise hand atau silakan membuka mikrofonnya ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita ke halaman selanjutnya dulu. Bapak Ibu bisa buka ya, petunjuk umum. Petunjuk umum itu bisa dibaca. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kurang setuju, atau misalnya, Bu ini nggak begini, Bu ini harusnya begini. Oh, monggo kita sharing siang ini ya. Semisal begini. Oke. Nah, semisal gini, ini pekerjaannya ada 9, mengetik, menangani telepon, menyiapkan pertemuan, mengakses data, membuat materi presentasi dan melakukan presentasi dengan menggunakan bahasa Inggris, menyusun agenda pimpinan, mengelola kas kecil, membuat surat bahasa Indonesia, dan mengelola arsip. Ini 9 pekerjaan. Bu, banyak sekali, apakah ini selesai di 8 jam, semisal begitu ya. Bu ini kebanyakan, misalnya Bu ini kasihan pesertanya, nanti bisa sampai ISA, semisal begitu ya. Bu ini kayaknya nggak akan sampai, dan banyak lagi, boleh kita sharingkan hari ini. Semisal Bu boleh nggak cuma 2 soal yang diujikan, Bu saya biar cepat pulang, boleh nggak 1 soal, nah itu silahkan disampaikan ya. Oke. Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya. Iya, waalaikumsalam. Monggo. Nomor 9 Ibu. Apakah sebaiknya kita buat masakan seperti apa gitu Bu? Kenapa? Ibu berisik Bu di belakangnya.
Untuk bisa menghemat waktu, saya kan 70 menit waktunya untuk membuat karsipan. Sebentar Bu. Bu Heru Sugianto nih, mohon maaf di mute. Bu Heru lah siapa lah itu ya. Nah, oke. Silakan Bu Ernita. Ya, jadi untuk yang karsipan nih Bu, biar menghemat waktu. Iya. Apakah sebaiknya nggak disepakati aja, mungkin menggunakan sistem apa gitu, Bu? Mungkin yang lebih simpel yang apa? Apakah kronologis atau mungkin abjad seperti itu? Ada di soal Ibu, ada di soal. Ya, maksudnya disepakati mungkin biar kita cepat aja gitu Bu. Ya Menghemat nanti waktu juga. kalau dikatakan sekarang berarti saya ngebocorin dong. Setuju Bu, saya sangat setuju. Oke Nanti deh. Ibu udah siap-siap. Supaya Mohon maaf kita ya, Bu. fokus Bu, kemanakah apa yang hendak dituju, betul? Setuju Bu. Nah, Jadi kan kita betul. bisa menghemat waktu, nggak perlu lama di karsipan. Ibu, Ya, ya mohon maaf. Iya. Ya, ini Bu Santi. Tadi saya terlambat masuk iya, ya iya. Bu. Monggo. Sebentar Tadi Bu ada Ernita ya. Oke. Ya. Mohon maaf Bu sebentar. Iya, Tadi ada silakan. 9 pekerjaan ya Bu Iya. ya. Tadi untuk suratnya itu tidak jadi bahasa Inggris ya Bu, bahasa Indonesia bahasa saja ya. Indonesia aja Ya. lah material. Iya, mohon mangga. Terus Ibu satu lagi untuk peralatan kita bawa sendiri. Bawa sendiri atau masa dari Pamugi? Iya. Iya berarti kayak dulu ya, berarti ya. Nanti Iya. kita Mohon bahas, maaf. Ibu. Terima Ya, kasih. nanti kita bahas. Oh itu iya. ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Saya siapkan, tapi ada imbalannya. Waduh. Oke, baik. Iya. Oke, saya jawab dulu Bu Ernita ya. Oke. Untuk sistem, Ibu Santi bisa di-mute. Ya. Oke, baik. Untuk sistem, sebenarnya saya tidak mencari sistem yang termudah, ya. Juga tidak mencari yang tersulit. Karena sistem kearsipan, menurut saya semua tidak ada yang murni satu sistem. Selalu harus di-mix atau combine, ya. Jadi, kalau semisal saya meminta yang murni pick satu sistem, itu hanya ada di negeri dongeng, itu hanya kronos saja, kronologi aja itu mah, nomor aja itu mah udah zaman bujangan udah nggak kita pakai itu ya. Jadi sekarang sih maunya, kemarin saya sudah berdebat dengan juri yang satu tentang alfabet. Saya maunya alfabet menggunakan indexing begitu. Daftar indeks, betul. Indexing ya, tetapi saya melihat lagi waktu ini anak kalau indexing belum tentu selesai begitu ya dalam waktu cepat. Akhirnya saya memutuskan menggunakan subjek. Nah, tapi subjek pun harus hati-hati nih begitu ya, karena harus menggunakan pola klasifikasi arsip dulu. Nah, sekarang saya kasih clue-nya. Nanti akan muncul 10 jenis surat yang harus dibuat oleh pesertanya. Nah, maka dari 10 jenis surat itu silahkan dibuat pola klasifikasinya, begitu ya. Siap. Suratnya apa saja? Suratnya ya nanti besok di soal. Kan nanti yang buatnya anak. Jadi soalnya yang buatnya anak, begitu ya. Jadi saya tidak tahu komposisi mana yang akan muncul karena nanti anak yang milih jenis suratnya. Ya. Tapi saya kasih clue bahwa yang keluar adalah subjek, ya. Supaya Bapak Ibu menyiapkan pola ya. Jangan lupa kalau pola klasifikasi berarti nanti yang muncul adalah guide-nya subjek ya. Gitu. Kalau subjek kan berarti menurut Bapak Ibu subjek itu biasanya di mix dengan sistem apa? Tanggal. Bisa tanggal, angka Bisa juga. abjad. Kalau untuk sistem penyimpanan, sistem subjek itu dikombin dengan sistem nomor. Ya. Kalau penyimpanannya baru dikombin dengan tanggal gitu. Semisal gini, kenapa sistem subjek dikombin dengan nomor? Mesti di depan subjek adalah nomor dulu kan? 100 Iya, penawaran. 100 buat kode laci. Berarti sistem subjek combine-nya adalah selalu dengan numeric. Nah,
Betul. Kecuali kalau pada saat penyimpanannya baru dia menggunakan Tanggal. Kronos. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ya, Oke. Ibu, terima kasih. Ya, baik. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kita nanti ke alat ya, kita ke alat. Bu Nunung, yang lain nggak dibocorin, Bu Nunung. Yang mana? Kan ini Kalau semua dibocorin. kalau semua bocorin bukan bocor Ibu, banjir. Oke, ya. Selanjutnya, oke, kita ke halaman selanjutnya ya. Ini kita sampai 3:30. Nah ini ya, tata tertib Bapak Ibu ya. Nah ini pendamping peserta pada saat pembimbing mendampingi peserta pada saat TM. Seharusnya ini yang nongol-nongol ini adalah pesertanya nih, bukan gurunya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Kedua, pembimbing membantu menyiapkan bahan, peralatan, dan perlengkapan yang dibutuhkan peserta saat lomba. Ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan. Keempat, membantu peserta yang dibimbing apabila terjadi gangguan kesehatan. Ujuk-ujuk kayak dulu tahun berapa itu ya, pingsan, geletuk pingsan pesertanya. Nah, pembimbingnya nggak ada, cuma ditaruh doang pesertanya. Kita yang repot ya. Jadi nanti kalau bisa pembimbing mendampingi dulu, diusahakan supaya anaknya tidak nervous dan lain-lain begitu ya. Nah ini tidak membantu peserta pada saat lomba. Biasanya kalau anak yang lomba pembimbing yang riweuh begitu. Nah nanti besok tidak boleh lagi pembimbing nongol di pintu, masuk pada saat istirahat, mengecek tugas peserta. Ini tidak boleh. Jadi dibiarkan anaknya berlomba sendirian. Oke. Selanjutnya peserta ya. Peserta ini satu sekolah satu peserta. Kita supaya fair ya. Kedua, tidak dibenarkan peserta diganti sangat tengah lomba berlangsung ini. Saya pernah dapat kasus kayak gini. Dari jam 9 peserta sakit, ada lagi penggantinya nongol. Nah, itu sekarang kita tidak boleh begitu ya. Oke. Tangsel masuk ayah-ayah wae dah. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi. Ya. Oke. Silakan. Mangga Ibu. Ya. Silakan Bu. Ini mau bertanya mengenai bawa handphone gitu ya. Iya. Kita kan di sini tadi melihat itu banyak sekali akses internet nih Pak Bu yang harus benar-benar stabil gitu internetnya Betul. nih gitu kan. Betul. Nah, akses internetnya itu bagaimana ya Bu? Nah, seharusnya internet ini diakomodir oleh panitia ya, oleh TUK ya, tempat uji kompetensi. Tetapi kita juga melihat kalau 22 peserta menggunakan semua kan mungkin bisa berebut ya, bandwidth-nya juga kan tidak besar. Jadi mungkin data paket disiapkan saja dulu ya untuk mengakomodir takutnya WiFi-nya kurang bagus. Oh, iya. Boleh menggunakan, kalau saya dengan saya sih boleh menggunakan handphone apabila mau digunakan sebagai hotspot ya. Ya. Karena kalau saya sudah membuat formula soal, dia mau nyontek kayak apapun nggak bisa gitu. Jadi mangga mau bawa handphone 10 dijajarkan silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Ya, silahkan. Baik, kita lanjut ya. Ini ya. Oke. Peserta karena kita besok akan mulai jam 7.30, maka diharapkan harus hadir 30 menit sebelum lomba dimulai ya. Jadi jam 7 peserta sudah di ruangan atau di luar ruangan. Selanjutnya mengisi daftar hadir dulu oleh panitia, berpakaian kerja yang rapi atau grooming wear, yaitu menggunakan pakaian kantor. Boleh menggunakan celana, boleh menggunakan rok, yang tidak boleh tidak pakai celana. Selanjutnya, mohon maaf tidak memakai jas alma mater sekolah atau yang sifatnya seragam yang memakai identitas sekolah. Itu tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya, nah ini kan tidak diperbolehkan membawa buku catatan HP di ruang lomba. Ini saya kira nomor 6 boleh dianulir ya, silahkan saja. Selanjutnya, nah ini 7, 8, 9. Kalau dalam pekerjaan perkantoran itu no coret, ya, no tip X, no hapus. Jadi kalau misalnya ada kesalahan biarkan saja.
Itu nanti kita yang akan menilai, jangan dibiasakan menggunakan pensil, tidak dibiasakan menggunakan tip X. Itu ya. Oke. Selanjutnya, untuk alasan kesehatan, peserta dibolehkan membawa makanan kecil ke dalam ruang lomba ya. Misalnya anaknya takut kena mah, boleh bawa minum, bawa susu kotak, atau misalnya bawa roti. Yang nggak boleh bawa timel, Bu Tarni ya. Takutnya lagi ujian buka timel, itu tidak boleh ya. Nah, jadi boleh bawa makanan kecil, permen itu boleh ya. Ya silahkan. Karena kita akan bekerja dari jam 7 sampai jam 12. Takutnya anak salatri gitu ya. Disiapkan oleh pembimbingnya. Selanjutnya untuk alasan perlengkapan yang harus dibawa oleh peserta tercantum pada masing-masing tugas. Nanti ini kita bahas ya peralatannya harus dibawanya. Selanjutnya tidak membawa peralatan perlengkapan yang mencantumkan identitas sekolah nih Bapak Ibu ya. Saya sering melihat di lomba-lomba LKS sebelumnya laptop belakangnya SMK Sasmita Jaya 2 di depan laptopnya itu tidak boleh dipakai dalam lomba ya, dicek atau misalnya printer ada stempelnya SMK Yadika 5 itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ada identitas sekolah dalam peralatan yang dibawa. Laptop lolos, printer lolos, dinataplak ada SMK Yapia dinataplak ya. Itu tidak boleh, Bu Intan ya. Jadi jangan muncul identitas nama-nama SMK-nya di dalam lomba. Nanti sama saya dianulir. Oke. Selanjutnya. Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh panitia atau juri lah. Ini mah biasa lah ya. Selanjutnya, nah ini skenario lomba. Pelaksanaan lomba ini didesain atau dirancang seperti layaknya office administratif atau administratif kantor bekerja. Tempat kerja yang lengkap artinya meja kerja disiapkan dengan fasilitas yang lengkap seperti komputer, laptop, baki surat, telepon, dan alat tulis serta kalender meja 2023. Sekali lagi kalender kerja 2023. Biasanya nih yang ikut lomba kalender mejanya itu cuma buat hiasan. Tahun 2018 giliran disuruh bikin apa-apa liur tanggalnya Pak Baliut. Jadi nanti tolong kalender meja 2023. Oke. Tekudulah masang foto-foto pacar di meja kerja teh segala, dibawa boneka leutik, Winnie the Pooh segala dipajang. Nggak usah karena itu tidak berkorelasi ya dengan pekerjaan perkantoran. Selanjutnya, waktu lomba, Bapak Ibu ya, selama bekerja, peserta diperbolehkan menentukan jenis pekerjaan atau tugas yang dianggap mendesak atau prioritas untuk diselesaikan. Boleh memilih pekerjaan mana dulu yang sekiranya menurut dia ini segera diselesaikan, itu boleh. Selanjutnya, waktu lomba adalah jam termasuk waktu untuk istirahat. Begitu. Jadi kalau udah waktu istirahat, semua ditutup, pekerjaannya digunakan waktu istirahat. Karena jam 1 harus sudah masuk lagi ke ruang kerja. Selanjutnya, peserta memahami semua skenario lomba, semua tugas yang diujikan. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan kepada juri. Nanti kita terbuka apabila ada peserta yang memang belum paham terkait skenario lombanya. Baik, ini adalah alur kegiatannya. Alur kegiatan, uji coba alat nanti ya pagi-pagi. Ini technical meeting ini, harusnya uji coba alat itu selesai technical meeting ya, tetapi karena kita ini sekarang duluan, nanti Bapak Ibu technical meeting untuk teknis, boleh dengan panitia saja. Kecepatan mengetik, menangani telepon, menyiapkan pertemuan, dan mengoperasikan internet ini nanti endingnya adalah presentasi. Lalu kegiatan kedua alurnya adalah agenda, mengelola kas kecil, melakukan surat menyurat, endingnya adalah arsip. Jadi ada 2 pekerjaan ending nanti karena kita bikin 2 skenario besar ya. Baik, nah ini Bapak Ibu, ini adalah kolom yang nanti harus diisi oleh pesertanya ya. Jadi saya nanti ingin peserta masuk ke ruang lomba, saya tidak tahu itu nama anak siapa dan saya tidak tahu anak itu dari sekolah mana. Ya. Jadi saya hanya menerima ini. Nama perusahaan, silahkan Bapak Ibu dan peserta menentukan nama perusahaan yang akan dipakai apa. Ya. Lalu alamat perusahaannya di mana? Nama pimpinannya siapa? Lalu alamat aktif emailnya peserta apa?
Ini silakan diisi oleh masing-masing peserta menggunakan nama perusahaan, alamat perusahaan, nama pimpinan, dan email aktif peserta. Clue-nya adalah nama perusahaan tidak boleh menggunakan nama sekolah. PT Yadika 5, coret. PT Yapia, coret. PT Sasmita Jaya, coret. Nah, sama saya nggak akan dipakai. Jadi silahkan nama perusahaannya tidak menggunakan clue nama sekolah. Ya, Bu, alamatnya boleh nama sekolah, nggak usah. Pakai alamat yang lain saja. Ya, silahkan diisi formatnya. Nanti silahkan menghubungi panitia ya. Nanti karena panitia saya minta akan merekap ini. Merekap ini jadi satu kesatuan nanti. Nomor 1 perusahaan apa, nomor 2 perusahaan apa, nomor 3 perusahaan apa. Nah, inilah nanti Bapak Ibu daftar perusahaan yang akan menjadi bahan penyusunan arsip Bapak Ibu. Penyusunan arsip peserta lomba. Gitu ya. Oke. Dan pesertanya harus ingat ya bahwa dia ini adalah sekretaris PT itu ya. Nanti peserta ibu bapak nanti ngisi ini perusahaan, ari muridnya nggak tahu saya itu perusahaan mana, kemarin si ibu nulis tuh ya. Nah itu dikasih tahu pesertanya bahwa kamu sekretaris PT ini gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Sudah kisi-kisinya sudah selesai. Silakan kalau mau ada yang tanyakan. Silahkan, barangkali ada yang ditanyakan terkait teknisnya. Nah, nanti besok, nih, monggo lah ya para pembimbing dengan panitia melakukan pertemuan teknis untuk membuat TUK ya, TUK. Standar meja adalah letter L, seperti biasa. Taplak boleh. Jangan lupa roll atau kabel, karena kita suka luput nih ya, roll. Lalu printer yang sudah terkoneksi dengan laptop, jangan sampai nanti pagi-pagi riweuh mengkoneksikan laptop dengan printernya. Jadi kalau saya sih menyarankan printer dan laptop ini satu paket dari sekolah masing-masing, jadi biar sudah connect ya. Tetapi ingat tidak boleh ada identitas nama sekolah di printer maupun di laptopnya. Selanjutnya yang harus dibawa standar meja kerja seperti biasa ya, partner atau box file, baki, telepon, kalau bisa teleponnya yang hidup sehingga kita bisa sambung ke sentral untuk praktek telepon, pas bunga, ATK ya, lalu kalender meja itu silahkanlah standar meja kerja Bapak Ibu saya kira sudah hafal semua. Gitu. Ya Bapak Ibu, gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan, monggo sharing aja lah. Jadi nanti biar nggak kaget besok lombanya. Kalau untuk, ya mangga. Maaf mau tanya, untuk hasil anak-anak itu boleh warna atau boleh hitam putih gitu? Hasil apa Bu? Hasil kerja? Iya, hasil kerja. Hasil kerja, kalau saya mah apa saja, yang penting kreatif ya. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Oke ya. Kertasnya tolong disiapkan A4 semuanya ya. A4 kertas. Untuk guide warna silahkan menggunakan karton atau spotlight silahkan. Map Snell Hector boleh warnanya disamakan semua tergantung kesepakatan dengan panitia itu teknis atau mau beda-beda masing sekolah mangga gitu ya. Masing-masing sekolah menyiapkan 3 Map Snell Hector ya. Untuk hasil kerja, dokumen, untuk arsip dan untuk petikes. Jadi 3 masing-masing mapnya 3. Gitu. Ya. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Bu Nunung, maaf, untuk guide arsip itu apakah boleh dipersiapkan terlebih dahulu? Soalnya biasanya mengingat waktu yang kita lakukan LKS sebelumnya dari technical meeting disepakati berapa pekerjaan, terus pada saat ujian, pada saat lomba nggak taunya di-cut berapa pekerjaan lagi. Akhirnya anak jadi ini juga kan
agak gimana, mungkin karena kurangnya Ya. waktu itu. Ya, terima kasih. Ya. Kalau untuk guide, silahkan dipersiapkan Bapak Ibu. Kalau misalnya sudah tahu captionnya berapa. Kan belum tahu ya, karena kan kita mau pakai subjek. Kita tidak tahu subjeknya ada berapa yang akan muncul di guide. Itu kendalanya. Kecuali kalau saya sudah tentukan besok siapkan 12 guide, berarti ada 12 masalah besok. Tapi kan kita tidak tahu karena ini skenarionya ada tergantung siswa Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa mau bikin berapa tema, nah itulah yang muncul sebagai guide. Nah, kendalanya guide akan berbeda kalau jumlah temanya juga berbeda begitu. Mungkin disiapkannya gini, karena guide itu iya nggak bisa Bu. Kalau guide itu nggak bisa disiapkan. Cuma gini aja, Ibu memberikan teknik menggunting guide cepat aja. Gitu kan ada tekniknya nih, Bu Intan tak jagonya kalau bikin guide cepat, silahkan share ya menggunakan menggunting guide secara cepat, jadi bisa langsung tumpuk, bisa jadi 6 guide itu selesai bisa. Ya. Jadi kalau menggunting guide itu tidak satu-satu kalau ada tekniknya mah. Oke. Itu ya mungkin Bu Nadia ya. Bu Nadia. Bu Rahmi, Bu. Iya, kalau aja Bu Rahmi, tahu Bu Rahmi mah udah jago. Nah, Bu Rahmi kalau misalnya udah tahu mah tema itunya, apa yang jadi subjeknya. Misalnya kan ada penawaran, pesanan, order, edaran, ada 12 misalnya. Kita bisa langsung bikin 12 guide gitu, tapi kan kuncinya kita belum tahu. Ya, gitu. Ada lagi Bapak Ibu, mangga. Bu, maaf mau tanya. Mangga Ibu, mangga. Untuk teleponnya harus nyala atau mati nggak apa Bu? Ibu kalau telepon mah harus nyala, kalau mati nanti praktek teleponnya gimana. Kecuali misalnya untuk show ya, untuk show meja saja sih nggak masalah. Dengan catatan panitia menyiapkan untuk praktek outcome and outgoing call, boleh ya. Oke. Incoming ya, bukan incoming. Oke. Gimana nih Pak Erwin sama Pak Mugi kesiapan alatnya ini? Halo. Ya. Nah, giliran aja, giliran. Iya. Nah itu kalau masing-masing meja aktif, bisa connect ke sentral, kita masing-masing di tempat kerja seharusnya. Tapi kalau misalnya teknisnya terkendala, misalnya tidak ada sambungan, ya kita panggil mau nggak mau. Iya. Iya boleh. Boleh. Boleh itu mah teknis ya. Iya, karena kan jurinya cuma ada 3 atau berapa 2. Jadi kan bergiliran dengan jurinya juga. Nah 2 berarti ya bergiliran dengan jurinya juga kan. Berarti tetap yang aktif itu cuma 2, berarti cuma 4 yang aktif itu. Iya, oke ya. Baik, terima kasih. Iya. Betul. Mangga. Iya. Siap Pak Erwin, terima kasih. Jangan lupa Pak Erwin, saya butuhin fokus ya dengan layarnya untuk presentasi ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu ada lagi? Mungkin nanti dengan Pak Erwin atau Pak Mugi kalau misalnya mau
ini ya penyusunan layout ya, layout ruang. Silakan saja ditentukan harinya ya Pak Erwin. Ibu izin bertanya. Iya, mangga Bu. Untuk surat, apakah ada cara melipat suratkah atau bagaimana, Bu? Dari 8 jenis lipatan ya, dari mulai standar pot, akordion pot, single pot, French pot, baronial, paralel, ya satu lagi, apalagi satu lagi? Prancis. Ya, French pot, baronial, paralel, double dan low akordion dan low standard pot. Jadi semua ada 8. Nanti silahkan ikuti perintah soal. Semisal ketik surat Anda dalam bentuk semi block style dan lipatan menggunakan standar pot. Itu sudah ada di soal. Yang kedua Bu, terakhir kali ya. Sama agenda penulisan agenda surat masuk dan keluar. Apakah ada juga Bu? Ada, agenda itu menggunakan buku agenda 3 ya, mau tunggal, mau kembar, mau berpasangan. Enggak, mau yang mana. Pokoknya gini Ibu, biar peserta cepat, silakan semua format masukkan dalam laptopnya. Gitu ya. Baik, ya silakan. Mangga. Semua disiapkan ya untuk format-formatnya aja ya? Iya, kalau untuk format-format disiapkan ya. Bu, misalnya saya cepetnya nulis manual gimana? Saya sih maunya semua berbasis otomatisasi ya. Jadi menggunakan computerized gitu. Iya. Nuhun Bu Nung. Mangga sama-sama. Bu Nunung maaf tadi terlambat di awal. Untuk presentasi itu bahasa Inggris. Menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ibu. Oke, baik. Telepon masuk juga ya, incoming itu bahasa Inggris kecuali outgoingnya. Outgoingnya pakai Indonesia. Oke, makasih Bu Nunung. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Oke, siap Bapak Ibu. Bu Intan, mangga Bu Intan. Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Mau tanya Bu, untuk presentasi ini kita cukup nanti bahan presentasinya itu dikirim lewat email aja atau pakai flash disk Bu? Enggak, semuanya dikirim pakai email. Email aja ya? Iya. Itu aja ya? Enggak. Jadi ini kan pekerjaan tuh sudah menjurus ke MPLB ya Bapak Ibu ya. Di MPLB Kurikulum Merdeka semua CP itu elemennya juga sudah mengarah ke 4.0 ya, ke teknologi digital. Saya sih mengharapkannya semua pekerjaan di administrasi perkantoran lah ya, di AP itu semua berbasis digitalisasi begitu. Jadi sudah harus terbiasa nih kita menggunakan segala sesuatu tuh by computerized begitu supaya efisien. Walaupun mungkin bagi beberapa dari kita agak sulit mengikuti perkembangan ini, tetapi kan bagi murid harus wajib karena dia akan hidup di industri era sekarang begitu. Bagaimana kalau murid kita tidak kita bekali, kasihan sekali nanti di dunia kerja gitu ya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ada yang ngebela lagi, Bu, ini kan dia hasil COVID, Bu, 2 tahun di rumah atau baru kelas 3 sekarang, Bu, diajari. Saya mah nggak mau tahu, pokoknya murid datang harus pinter aja gitu. Ya. Gimana Bapak Ibu, udah jam 3:30 lewat. Ada lagi yang ingin didiskusikan, barangkali sharing. Ya, karena ini pesertanya cukup banyak, lalu kita targetnya 8 jam kerja dengan formasi skenario yang padat. Mungkin pertama anaknya disiapkan sarapan pagi-pagi Bu ya dalam kondisi yang fit. Kedua, mohon tepat waktu datang ke ruang uji atau ruang lomba. Kita lihat kondisi Ciputat ini macet, sehingga ada spare waktu yang dari Pondok Aren ini ya, habis subuh mungkin datang ke Ciputat nggak masalah. Yang penting jangan terlambat begitu. Lalu selanjutnya format-format yang harus disiapkan, mohon disiapkan di dalam
laptop peserta, atau misalnya Bu saya mau manual menyiapkan mangga, lalu perlengkapan alat dan bahan yang sifatnya fisik dilengkapi, didata, sehingga nanti anaknya nggak kelimpungan. Selanjutnya pengetikan amplop, mohon sesuai dengan standar perkantoran, amplopnya ukuran kabinet yang warna putih 90 inci, nanti dites, di print ya, dites dulu sehingga nanti anak tidak kaget pada saat posisi amplop berbeda dengan printernya gitu. Jadi dicoba dulu di sekolah semuanya, kalau sudah oke baru disetel di tuknya. Silakan koordinasi dengan Pak Erwin dan Pak Mugi bagaimana layout tuknya. Nah, untuk nomor peserta bagaimana nanti silakan mangga dengan panitia. Kalau saya nanti sudah terima nomor peserta. Nomor peserta lomba, tidak ada nama anak dan tidak ada nama sekolah begitu ya. Jadi saya maunya fair semuanya, karena kalau dibilang teman semua teman saya, kalau dibilang kenal semua saya kenal gitu. Jadi takutnya ada kecurigaan satu sama lain. Jadi saya maunya masuk ke ruang lomba semua saya tidak mengenal pesertanya begitu ya. Jadi silakan panitia dengan Bapak Ibu menentukan nomor peserta. Begitu ya, Pak Mugi, Pak Erwin. Monggo difasilitasi Bapak Ibu pembimbingnya. Oke. Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah mau jam 4, saya kira sudah cukup ya kalau tidak ada yang didiskusikan lagi. Oke, mudah-mudahan kita sehat semua Bapak Ibu ya, sampai pada hari H, Bapak Ibu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki, dimudahkan, dilancarkan, anak-anaknya juga, peserta lombanya juga diberikan kesehatan, sampai kita ketemu di hari H. Begitu ya Pak Erwin, terima kasih, Pak Mugi, terima kasih. Mau bikin Iya, Bu. permainan. Iya, mangga. Kan saya nggak mau makan sendiri ya kalau dapat rezeki. Silakan Pak Erwin untuk ditanyakan bagaimana nanti prosesnya, apakah kita melalui sistem pengocokan untuk mendapatkan nomor peserta atau bagaimana, dan itu kapan Pak dilakukannya. Punten Bu Nunung sebentar minta waktunya.
Jam berapa Pak Erwin? Iya, tanggal besok Senin itu jam berapa untuk di Nusantara?